Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Ada beberapa sisi kelam atau sejarah kelam Indonesia yang sengaja ditutupi dan ini adalah semacam aib kita. Jadi dengan berat hati saya akan membongkar sejarah kelam ini. Dilansir daripada Tirto ID, jumlah korban yang meninggal saat sejarah kelam ini. Jadi sejarah kelam ini disebut atau dijuluki dengan masa bersiap. Jadi pada masa bersiap ini jumlah korban menurut Tirto ID sekitar 5.000 sampai 20.000 orang yang meninggal. Coba bayangkan sekitar 20.000 orang lebih yang meninggal saat itu di masa bersiap. Namun yang jadi pertanyaan adalah kenapa masa bersiap ini ada? Jadi sebenarnya yang bahas masa bersiap ini sudah banyak ya, tapi saya akan mengambil daripada sudut pandang yang beda ya. Sudut pandang yang berpikir bagaimana kalau masa bersiap ini tidak ada. Apakah masa bersiap ini adalah keputusan yang terbaik yang dilakukan oleh anak bangsa? Jadi kronologinya masa bersiap ini adalah saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ketika saat itu dibombardir oleh sekutu, yaitu Amerika. Dan ketika sekutu Belanda, Inggris, dan lain sebagainya, dan Amerika itu berusaha menjajah Indonesia kembali saat itu. Namun, pribumi saat itu tidak mau lagi. Mereka marah gitu dan mengusir penjajah Belanda saat itu. Sehingga untuk membersihkan Indonesia saat itu dari keturunan-keturunan daripada Belanda atau orang-orang Eropa, ada istilah masa bersiap, yaitu mengusir dan membunuh orang-orang Eropa ini. Sekitar 20.000 orang berdasarkan data daripada Tirto ID. Jadi saya akan membahas masalah ini dari masa bersiap ini, maksudnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Bagaimana kalau misalnya masa bersiap itu nggak ada gitu? Bagaimana kalau misalnya ini tidak dilakukan oleh warga Konoha zaman dulu? Jadi mohon maaf ya, bukan berarti saya pro penjajah ya. Jadi saya akan mengambil sudut pandang dari sudut pandang yang lain ya, dari sudut pandang orang-orang Belanda itu sendiri ya. Jadi gini, kalau misalnya masa bersiap ini nggak ada, bisa aja Indonesia sekarang ini sudah lebih maju. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena penjajah itu nggak semuanya jahat, guys. Mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya juga tidak membenarkan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Tapi kalau kita berpikir secara rasional atau kita lebih jeli gitu, Australia nggak mau lepas dari persemakmuran Inggris. Jadi bisa aja kalau kita tidak lepas daripada Belanda, bisa aja kita masuk ke persemakmuran Belanda kan. Jadi sebenarnya penjajah itu kalau boleh jujur ya, nggak semuanya jahat. Buktinya Inggris tuh, Malaysia nggak mau lepas kok dari Inggris. Udah berapa kali Inggris mengatakan kalian mandiri aja, jangan ngikut sama kita, sama persemakmuran Inggris. Inggris nggak, Malaysia nggak mau lepas dari Inggris. Jadi itulah salah satu bukti bahwa penjajahan yang kita pelajari di sekolah itu atau diajarkan di sekolah itu lebih ke doktrin ya, bukan ke fakta yang sebenarnya. Buktinya Malaysia nggak mau lepas kok dari persemakmuran Inggris, nggak kan? Jadi sekarang kan Belanda kan salah satu negara maju ya. Bisa aja kalau kita masuk ke persemakmuran Belanda, dengan berat hati saya mengatakan bisa aja kita jadi negara maju kan. Jadi menurut saya masa bersiap ini agak keliru ya dari sudut pandang yang lainnya. Tapi saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Disclaimer dulu ya, warga Konoha itu kan tidak bisa melihat sudut pandang yang lain gitu. Jadi orang warga Konoha itu hanya melihat hitam dan putih gitu, tidak ada warna yang lain. Jadi saya ini mencoba melihat warna yang lain ya. Oke. Jadi kalau boleh jujur ya, salah satu alasan kenapa Belanda itu diusir dari Indonesia itu tidak seperti Malaysia yang mengusir Inggris. Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena Belanda itu adalah kafir. Itu alasannya sebenarnya. Jadi ini alasan yang paling kuat kenapa warga pribumi itu tidak suka dengan Belanda. Karena kafir. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau Belanda itu seagama dengan kita, seiman dengan warga Konoha seperti sekarang ini?
mungkin ceritanya beda lagi kan. Ya kan, seperti yang sekarang ini, yang terjadi sekarang ini. Ya kan, banyak kan di sekarang ini, ya dari negara lain gitu. Dari contoh misalnya dari Yaman misalnya datang ke Indonesia. Padahal itu kan suruhan Belanda juga kan. Itu yang datangkan Belanda juga untuk menjajah Indonesia. Tapi karena kita seiman, ya nggak apa-apa lah, kita kan seiman. Jadi warga Konoha itu dijajah oleh satu kata, yaitu seiman. Itu yang bikin kita terjajah sampai sekarang ini. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penjajahan. Sekali lagi, tidak bisa lepas dari yang namanya penjajahan kalau kita masih bodoh. Nggak bakalan bisa. Penjajahan itu kan macam-macam. Nggak hanya menggunakan senjata, biologi, ekonomi, ideologi agama. Kalau boleh jujur, kita sekarang masih dijajah kok dengan ideologi agama. Jujur aja deh, gak usah ditutupin. Mohon maaf ya, warga Konoha diperbudak oleh ideologi agama kok sekarang ini. Diperbudak oleh agama kok sekarang ini. Jujur aja deh, gak usah munafik. Kita kan lebih menyembah leluhur agama luar kan daripada leluhur kita. Itu bagian daripada penjajahan loh. Suka nggak suka, itu adalah bagian dari penjajahan. Dengan berat hati saya mengatakan seperti itu. Karena saya itu harus jujur gitu. Karena saya misalnya gak enakan sama warga Konoha, nggak usah lah ngomong seperti itu. Enggak, saya harus jujur gitu. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini anti dengan apa yang saya katakan, dengan fakta yang saya katakan. Karena warga Konoha itu kan ahli fakta ya. Belanda itu sebenarnya tidak hanya menjajah, mereka juga bangun jembatan. Ada banyak kok jembatan peninggalan Belanda. Saya tidak salah mengatakan seperti itu. Kota tua itu kan peninggalan Belanda. Membangun rel, membangun jalan, bendungan. Bahkan konstitusi itu warisan Belanda loh. Konstitusi Indonesia sekarang ini warisan Belanda. Kenapa kita tidak bisa menggantikan konstitusi yang diwariskan Belanda itu? Karena kita tidak punya otak mengganti sebagus itu. Kita tidak punya otak. Di otak kita itu hanya mendirikan negara agama. Kita tidak belajar sejarah. Padahal tidak ada satupun negara agama di dunia ini yang maju. Gak ada satupun negara agama yang maju di dunia ini. Jadi kita itu terlalu sentimen terhadap Belanda. Bukan berarti saya berpihak kepada Belanda ya. Belanda itu, kalau boleh jujur ya, dari hati saya yang paling dalam, tidak hanya menjajah, mereka juga membangun banyak hal di Indonesia. Mereka juga menyekolahkan orang-orang Indonesia ke luar negeri. Bahkan salah satu pendiri NKRI, pencetus NKRI, Tan Malaka, negara Republik Indonesia, Bapak Republik Indonesia yaitu Tan Malaka. Dia pernah caleg di Belanda coba. Coba bayangkan, apakah itu namanya penjajah? Kalau Belanda itu menjajah, ngapain dia caleg di Belanda? Dia pernah caleg di sana guys. Cuman ya gitu aja, kalah. Gak percaya? Coba riset aja, cek datanya. Tan Malaka itu pernah caleg di Belanda. Coba kita berpikir secara rasional. Kalau Belanda itu penjajah, apa dia bisa caleg di sana? Belanda juga menyekolahkan orang-orang pribumi kok. Jadi Belanda itu tidak hanya menjajah. Tapi kalau Yaman, emang dia pernah menyekolahkan? Pernah. Emang Yaman itu pernah bangun jembatan? Nggak pernah kan? Konstitusi nggak pernah kan? Nggak ada. Jadi menjajah itu cuman Belanda saat ini menggunakan senjata gitu. Kalau sekarang ini kita dijajah menggunakan ideologi agama kok. Jadi salah satu alasan kenapa Belanda ini diusir dari Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena apa? Karena mereka kafir, itu doang sih sebenarnya. Jadi mereka mengharamkan semuanya yang dilakukan di Belanda di Indonesia. Kalau boleh jujur dari hati saya yang paling dalam, daripada sekarang ini pemerintah korupsi berjamaah. Kita lihat sekarang Belanda, negara maju, bersih dari korupsi. Bahkan penjara Belanda itu sekarang udah banyak yang kosong. Kalau menurut saya pribadi lebih baik kita ikut persemakmuran Belanda kok. Ngapain kita kayak gini bikin pemerintah sendiri tapi korupsi di mana-mana, ribut di mana-mana, gotok-gotokan, rebutan kekuasaan, nggak maju-maju.
sudut pandang yang lain misalnya, kalau misalnya tidak ada masa bersiap, ya pasti Indonesia itu berpeluang ya, bukan berarti jadi negara maju, berpeluang menjadi negara maju. Karena apa? Karena akan banyak penemu-penemu di Konoha seperti ilmuwan gitu. Karena apa? Karena banyak keturunan Belanda di Indonesia, Indo-Belanda gitu. Konoha Belanda maksudnya. Banyak penemu gitu, banyak orang-orang jenius gitu. Bahkan sepak bola kita juga bisa jadi berjaya kok. Gak harus naturalisasi gitu, kita nyari-nyari gitu. Seperti sekarang ini kan, sepak bola Indonesia bagus, tapi kan itu kebanyakan dari luar ya. Jadi naturalisasi itu tidak perlu kalau misalnya ada banyak warga Indo Konoha gitu, keturunan Belanda di Indonesia. Indonesia bisa menjadi, atau Konoha bisa menjadi negara yang maju gitu. Bahkan Piala Dunia juga pasti kita sudah pernah memenangkan kalau misalnya ada warga Belanda di Indonesia. Jadi gini, agak terlalu ini ya, kasar atau gak enak didengar ya. Gini guys, saya sering mengulang-ulang ini ya, tapi banyak orang yang ngomelin saya kalau saya mengatakan seperti ini. Saya mengatakan salah satu alasan kenapa negara itu maju itu adalah karena IQ-nya di atas. Itu setara dengan 100 deh, 90 sampai 100. Nggak ada satupun negara maju yang rata-rata IQ-nya 78. Jadi salah satu alasan kenapa kita tidak maju-maju itu adalah karena IQ kita 78. Jadi orang-orang IQ 78 kalau saya ngomong seperti ini nggak bakalan terima. Karena apa? Karena IQ-nya 78. Tidak bisa, nggak nyampe pemikirannya sampai situ. Mohon maaf ya. Jadi salah satu memperbaiki IQ 78 ini selain daripada gizi, bisa dengan cara apa? Genetik. Genetik yang paling cepat itu, yang paling berpengaruh itu genetik. Jadi kalau ada genetik Belanda di Indonesia saat itu, atau di Konoha, maka Indonesia itu atau Konoha itu berpeluang menjadi negara maju. Jadi Konoha itu nggak maju sampai sekarang ini. Alasan yang paling utama itu adalah IQ kita itu 78, rata-rata 78. Coba kalau misalnya, contoh ya, misalnya orang Singapura tinggal di Indonesia, pasti negara maju. Tapi orang Indonesia tinggal di Singapura, pasti negaranya ambruk. SDM paling utama. Atau Australia misalnya, pasti orang Australia dipindahin ke Indonesia, atau orang Indonesia dipindahin ke Australia, pasti Australia nggak maju lagi. IQ. Jadi sangat memprihatinkan, mengerikan ya IQ 78 ini. IQ 78 ini udah stunting gitu. Terus dibodoh-bodohi lagi dengan menggunakan agama. Agama itu kan bisa bikin bodoh guys. Karena kita kebanyakan menghafal. Kita kebanyakan berdoa daripada bekerja. Bukan berarti saya melarang berdoa ya. Agama itu mengajarkan kita itu lebih banyak berdoa daripada bekerja. Jadi kita berpikir, agama mengajarkan untuk menyelesaikan masalah itu perbanyaklah berdoa. Gitu kan. Tapi pemikiran-pemikiran orang Eropa atau orang-orang India, bukan India, orang-orang Belanda, tidak menerima seperti itu. Mereka kebanyakan agnostik, ateis. Nanti kalau saya mengatakan seperti ini, oh kamu menggiring yang nonton video itu jadi ateis atau agnostik. No, bukan itu tujuan saya. Saya juga nggak cari umatku. Buat apa? Biar ada saya protein gitu. Biar saya dapat perpuluhan gitu. Duit dari jemaat gitu. Dari kecrekan gitu. Dari makam palsu itu. Nggak ada. Saya nggak ada seperti itu. Saya sayang sama negeri ini. Kita terlalu lama diperbudak oleh agama. Agama itu juga penting. Tapi seperlunya. Jangan berlebihan. Kalau saya melihat di Konoha ini. Kita tuh beragama itu sudah berlebihan. Jadi orang-orang agnostik atau orang ateis itu, kalau saya melihat ya, negara itu jauh lebih maju, lebih damai kok. Oke, Belanda, Finlandia, Swiss, mereka lebih damai kok, lebih lebih aman gitu daripada kita yang mengatakan kita itu adalah negara yang beragama, semua harus digabung-gabungkan dengan agama, dihubungkan dengan agama. Padahal yang ada apa? Tai yang ada. Gak maju-maju Indonesia. Gak ada, Konoha gak maju-maju. Coba kalau misalnya Belanda ada sampai sekarang ini, ya kita jangan terlalu berpikir negatif deh. Ya Belanda kan nggak korupsi, nggak apa-apa. Saya juga rela di pemerintahan jadi DPR kayak orang Belanda. Yang penting jangan korupsi. Yang penting untuk rakyat. Mau siapapun orangnya. Jangan sekarang ini DPR malah korupsi, malah main perempuan, malah make barang haram
Itu yang baru-baru ini viral, bertiga gitu, pakai di hotel. Apaan kayak gitu mikirin rakyat? Ya mending Belanda aja lah yang jadi DPR. Capek saya, kesel saya. Daripada mereka itu kan nggak korupsi kan, daripada warga kita tapi korupsi di mana-mana, nggak maju-maju. Kadang saya berpikir gini ya, kenapa kita nggak dijajah lagi gitu sama Inggris gitu, dijajah lagi deh gitu, biar SDM kita naik gitu. Jadi salah satu alasan kenapa Belanda itu diusir dari Konoha itu, alasan yang paling masuk akal itu adalah, yang paling realistis itu atau yang paling rasional itu adalah karena Belanda itu adalah kafir. Itu sebenarnya kita ini juga sampai sekarang ini masih dijajah kok. Cuma bedanya kita bebas memilih penjajah, kita dijajah sama siapa. Kita masih dijajah dengan ideologi agama kok, sampai sekarang ini. Kalau boleh jujur ya, saya nggak munafik kok. Justru waktu Indonesia merdeka itu, kita itu membayar 3, miliar gulden kok ke Belanda. Apa itu namanya kalau Belanda itu menjadi Indonesia? Berarti Indonesia itu sebenarnya bukan dijajah oleh Belanda. Mereka berbisnis ke Indonesia sebenarnya. Lalu kenapa kita harus bayar itu coba 3,5 miliar gulden itu ke Belanda? Iya kan? Ngapain kalau mereka itu penjajah? Jadi ini sebenarnya ada yang semacam yang ditutupin gitu, yang tidak kita ketahui gitu. Oke? Jadi prediksi saya pribadi ya, kalau misalnya Belanda itu tetap di Indonesia dan ada keturunan Indo-Belanda, nggak nunggu harus 2045. Indonesia tuh udah maju 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu. Karena apa? Karena ada banyak pemikir-pemikir atau banyak ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia gitu, yang jujur gitu, yang megang pemerintahan, yang jujur, yang adil gitu. Ya buktinya Belanda sekarang ini maju, SDM-nya maju kok, lebih beradab daripada kita. Ya oke lah kalau itu yang mengatakan penjajahan. Ya kalau dilihat daripada sudut pandang yang lain, kalau di mata Papua Indonesia penjajah loh, jangan salah kalian. Kalau Timor Leste ditanya, Indonesia itu penjajah loh. Jadi penjajahan itu hanya beberapa sudut pandang. Jadi kita tidak bisa didoktrin misalnya saklek gitu, oh kita harus membenci Belanda. Jadi kita tuh berlebihan dengan Belanda, lebih membenci Belanda gitu daripada Jepang gitu. Padahal kan sama-sama penjajah. Itu karena apa? Karena pengaruh daripada kafir. Jadi kita lebih rela dijajah oleh orang-orang Yaman daripada orang-orang Belanda. Itu poinnya, itu kuncinya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.